والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang hakim dan bijaksana serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan bermacam-macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat berpangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita putra gurun pasir pada subuh Senin ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, ialah Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah singkat dengan tema penerapan ihsan dalam kehidupan. Dalam kitab tauhid, ihsan diartikan sebagai berikut. Huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang artinya engkau beriktikad seolah-olah engkau melihat Allah, dan jelas Allah pasti melihat engkau. Allah memang tidak bisa dipandang oleh mata kepala, namun seorang mukmin dan muslim bisa melihat Allah dengan mata hati dan rasa. Artinya apa? Kita di sini bisa melihat Allah dengan mata hati dan rasa. Kalau sudah begitu, pasti kita merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang menonjol dari seorang yang ihsan adalah rasa yakin bahwa di antara kita dengan Allah sangatlah dekat jaraknya. Memang Allah itu maha dekat. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Yang artinya, dan apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah menegaskan lagi dalam firman-Nya surah Bab ayat 16. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang telah dibisikkan oleh jiwa manusia, dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Dari ayat tersebut sangatlah jelas bagi kita hadirin bahwa di antara kita dengan Allah tidak ada jarak, sangatlah dekat. Bayangkan urat leher berada di dalam leher kita, berarti di dalam tubuh kita, namun Allah lebih dekat lagi. Masya Allah. Maksudnya apa dari ayat tersebut?
keburukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan bahwa rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang ihsan selalulah berbuat kebaikan dan selalulah menjauhi larangan-larangan Allah. Selalu menjauhi perbuatan yang tidak bagus. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin para hamba-hambanya bahwa rahmat itu dekat dengan orang yang ihsan. Mungkin hanya sekian yang